Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Squad Bunya Firide akan menayangkan sebuah roleplay mengenai penyakit yang menyerang pada unggas. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu virus dari kelompok Circoviridae. Penasaran kan? Yuk langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dari Ujang nih. Ayam saya kok pada sakit gini ya? Banyak yang sakit ya? Kok bisa ya? Perasaan nggak pernah deh kayak gini. Kayaknya ini harus konsultasi deh ke dokter. Saya hubungi dulu deh. Halo dok, selamat siang. Mohon maaf nih dok, mengganggu waktunya. Jadi begini dok. Jadi saya kan ada ayam nih dok dari peternakan. Nah pegawai saya yang di sana tuh lapor katanya dari umur 5 hari sekarang tuh udah sekitar umur 2 mingguan lebih itu badannya kok nggak gede-gede ya dok ya. Terus nafsu makannya juga buruk, kadang nggak mau makan dok. Terus pegawai saya juga ini cek kan. Nah pas dicek itu dilihat ternyata kok mukanya pucat gitu dok sama jenggirnya. Terus dilihat juga ada beberapa kayak lebam gitu dok di daerah sayap terutama. Terus kayak ada luka tapi kayak bukan luka ya dok ya. Nah di daerah kepala, leher, terus daerah dada, daerah perut, terus daerah kaki kayak hampir semuanya badan kayak gitu ya dok ya. Itu kira-kira ayam saya kenapa ya dok ya? Baik, akan coba saya jawab ya. Semoga nanti dapat membantu ternak ayam Bapak agar kembali normal. Dari kasus yang Bapak sampaikan, saya mendiagnosa bahwa melalui ciri-ciri yang disebutkan, kemungkinan ayam Bapak mengalami chicken anemia syndrome atau disingkat dengan CAS. Chicken anemia syndrome dok. Apa itu dok? Chicken anemia syndrome. Biasanya disebabkannya karena apa tuh dok? Baik, Bapak jangan panik terlebih dahulu Pak, tenang. Biar saya coba jelaskan ya terkait penyakit tersebut. Jadi, chicken anemia syndrome atau CAS ini merupakan penyakit viral yang bersifat akut pada ayam muda. Maka dari itu, sebagian besar ayam muda yang Pak Fadli miliki terjangkit penyakit ini. Penyakit ini juga ditandai dengan adanya anemia aplastika. Anemia aplastika sendiri yaitu kondisi kekurangan sel darah merah karena tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Hal ini menjadi penyebab karena kerusakan pada sumsum tulang yang mana tempat produksinya sel darah itu sendiri dan atrofi organ limfoid yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Oh gitu dok. Aduh, saya jadi panik juga takut dok. Ternyata chicken anemia syndrome ini cukup berbahaya juga ya dok ya. Nah, kira-kira dok kalau boleh saya tahu, chicken anemia virus ini penyebarannya melalui apa dan bagaimana ya dok ya? Penyakit ini penularannya dapat melalui dua cara, yaitu vertikal dan horizontal. Horizontal sendiri penularan melalui kontak langsung dari ayam satu yang terkena ke ayam lain yang belum terkena. Sedangkan vertikalnya sendiri yaitu penularan yang terjadi dari induk ke anak.
ayamnya bisa melalui telur yang dirami sang induk. Meskipun virus cepat menyebar di antara kelompok ayam, tetapi penularan secara vertikal melalui induk merupakan cara penyebaran penyakit yang terpenting. Penularan secara vertikal pada infeksi alami dapat berlangsung selama 3-6 minggu. Namun pada infeksi buatan melalui telur hanya selama 8-14 hari pasca infeksi. Ayam yang terserang penyakit ini tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas, tetapi dapat terlihat dari penurunan produksi telur, daya tetas atau fertilitas. Lalu, Bapak jangan khawatir untuk keluarga Bapak. Bapak juga dapat melakukan pencegahan untuk menghindari penularannya, itu bisa membersihkan kandangnya dan memisahkan hewan yang sudah terinfeksi belum, karena penyakit ini bukan penyakit zoonosis, melainkan penyakit epizoonotik. Lantas, penyakit ini sebenarnya menyerang organ apa ya dok ya? Kemudian mengapa penyakit ini jika sudah akut dapat menyebabkan kematian? Jadi penyakit ini memiliki target organ, yaitu pada organ timus, sumsum tulang, limpa, dan bursa. Bahkan sering juga menyerang otot jantung dan hati. Timus dan bursa fibrisius yang terserang virus ini akan mengalami atrofi sedang hingga hebat, dan sumsum tulang akan mengalami perubahan warna kuning hingga pucat. Di samping itu terjadi pula pendarahan yang hebat di bawah kulit dan otot, serta terjadi perdarahan peteki pada proventriculus. Hati yang terserang virus ini akan membengkak dan sangat pucat atau anemis. Selain itu juga akan terjadi kepucatan karkas pada umur 7 hingga 12 hari pasca infeksi. Perubahan secara patologis yang terjadi pada ayam terjadi pada tulang femur yang menjadi warna kuningan pada 12 hari pasca infeksi. Kemudian kembali normal kemerahan pada 20 hari pasca infeksi. Baik dok, mungkin karena sudah terjadi juga ya dok ya, mungkin dokter apakah ada saran bagi saya apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus perbuat untuk mengobati ayam saya yang terkena penyakit ini dok, dan mungkin pencegahannya untuk tidak menulari ayam-ayam yang masih sehat nih dok. Kira-kira apakah ada saran dari dokter? Untuk langkahnya, pada ayam yang mengalami chicken anemia syndrome atau CAS dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan antibiotik. Hal ini bertujuan untuk apa? Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi sekunder serta dapat membantu menurunkan kasus penularan chicken anemia syndrome yang disebabkan oleh chicken anemia virus atau CAV. Nah, selain itu Bapak juga dapat melakukan cara pencegahan melalui vaksinasi. Ya, betul. Vaksinasinya dikhususkan untuk ayam guna mencegah ayam yang terserang chicken anemia syndrome yang disebabkan oleh chicken anemia virus atau CAS dan CAV menyebar melalui makan, minum, ataupun udara kepada ayam yang lainnya. Nah, vaksinasi ini dilakukan dengan menggunakan vaksin inaktif atau vaksin aktif yang telah dilemahkan, atau disebut juga dengan attenuated live vaccine. Wah, terima kasih banyak nih dok atas informasinya. Jadi pengetahuan dan ilmu juga nih yang baru bagi saya. Saya juga jadi semakin berhati-hati lagi untuk menjaga lingkungan ternak saya agar terhindar dari penyakit infeksius kayak gini nih dok. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya dok. Baik. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah menonton video yang kami tayangkan, nggak penasaran lagi kan apa itu chicken anemia syndrome? Tentunya jadi nambah ilmu dan pengetahuan baru juga kan? Tapi sayangnya karena videonya sudah selesai, kami pamit undur diri. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat. Mungkin sekian yang dapat kami tayangkan dari kelompok Dunia Viridae. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.